Netizen internasional atau luar negeri termasuk Jepang memilih untuk memasang badan untuk timnas Indonesia setelah AFC memberikan respon cepat terhadap permintaan Bahrain. Seperti yang diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA belum lama ini melayangkan surat permintaan khusus kepada AFC per 16 Oktober 2024 lalu. Isi surat itu memuat permintaan Bahrain yang ingin pertandingan menghadapi timnas Indonesia digelar di tempat yang netral. Ini artinya laga lanjutan kontra Bahrain pada Maret mendatang terancam bakal berlangsung di luar Indonesia. Kemudian dalam pernyataannya, BFA memberikan alasan terkait keamanan dari tim berjuluk The Reds tersebut. Ya, AFC justru memberikan respon yang mengejutkan dengan bertindak cepat menanggapi permintaan khusus itu. Padahal sebelumnya PSSI melakukan hal yang sama terkait surat protes terhadap kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf. Alih-alih melakukan investigasi terhadap kejanggalan laga itu, AFC justru memilih untuk menanggapi surat permintaan dari Bahrain daripada protes yang dilayangkan oleh PSSI. Nah, hal ini tentunya membuat netizen Indonesia beramai-ramai menyerbu akun media sosial milik AFC. Tak sedikit yang menyebut jika induk sepak bola Asia ini terlalu berat sebelah terhadap timnas Indonesia. Selain netizen Indonesia, ternyata ada sejumlah netizen internasional yang juga ikut bereaksi. Ya, salah satu netizen dari Jepang memilih untuk memasang badan terhadap timnas Indonesia buntut dari respon aneh yang diberikan oleh AFC. Indonesia tidak mengeluhkan tim Bahrain, tetapi mengeluhkan wasit pada pertandingan terakhir. Tulis akun yang bernama @nankai4go di kolom komentar akun X resmi AFC. Bahkan media dari Irak turut memasang badan untuk timnas Indonesia dengan keluhan Bahrain itu adalah tindakan yang bodoh. Menurutnya tidak ada resiko yang mengancam bagi Bahrain jika bermain di Indonesia. Ya, benar-benar omong kosong, tak ada risiko bagi Bahrain dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta, tulis media Irak. Ini keluhan yang sangat bodoh dan benar-benar tidak masuk akal, pungkas media tersebut. Nah, sebanyak 3 negara yang mendukung Indonesia dan menyalahkan Bahrain soal penolakan main di tanah air akan kita ulas. Satu yang pasti, apa yang dibuat Bahrain mengundang reaksi dari sejumlah negara. Ya, sejumlah negara ini kaget dengan permintaan Bahrain dan melontarkan respon mereka. Lantas negara mana saja yang dimaksud? Nah, berikut adalah 3 negara yang mendukung Indonesia dan menyalahkan Bahrain soal penolakan main di tanah air. Ya, yang ketiga ada Vietnam. Nah, sebanyak 3 negara yang mendukung Indonesia dan menyalahkan Bahrain soal penolakan main di tanah air akan kita ulas. Satu yang pasti, apa yang dibuat Bahrain mengundang reaksi dari sejumlah negara. Ya, sejumlah negara ini kaget dengan permintaan Bahrain dan melontarkan respon mereka. Lantas negara mana saja yang dimaksud? Nah, berikut adalah 3 negara yang mendukung Indonesia dan menyalahkan Bahrain soal penolakan main di tanah air. Ya, yang ketiga ada Vietnam. Media Vietnam Bongda menyebut Bahrain takut bermain di Indonesia. Hal itu berbeda dengan timnas Vietnam yang tetap bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, sekalipun sudah mendapatkan teror dari netizen Indonesia sebelum pertandingan. Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia, tulis Bongda pada Kamis 17 Oktober 2024. Yang kedua ada Malaysia. Ya, masyarakat Malaysia dengan akun media sosial @833footballmiss menyebutkan bahwa Bahrain lemah. Bahrain disebutnya sebagai negara lemah yang belum kenal dengan cyber ala sepak bola Asia Tenggara. Anak emas AFC yaitu Bahrain minta pindah venue demi keselamatan pemain, tulis akun tersebut. Bahrain belum mengenal sepak bola Asia Tenggara. Indonesia pernah mencaci Malaysia, Indonesia pernah membakar bendera Malaysia. Tapi Malaysia tetap datang ke GBK untuk menjalani pertandingan. Jadi kenapa orang Bahrain takut untuk datang ke GBK? Tanya akun tersebut. Lalu yang pertama adalah Irak. Terakhir ada rival baru timnas Indonesia yaitu Irak. Dibilang rival karena beberapa kali mereka memang bersua, mulai dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sampai dengan perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Nah, media Irak itu @IrakFootballPod sampai 2 kali bersuara. Yang pertama, dia menyebut Bahrain tidak layak bermain di Indonesia yang dikenal sebagai negara indah.
Benar-benar lelucon, Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Nah, itu kerugian bagi mereka. Tulis @IraqFootballPod. Ya, kemudian akun tersebut juga memberikan respon tambahan. Mereka menyebut jika Bahrain baru saja memberikan keluhan yang benar-benar bodoh. Ya, benar-benar omong kosong. Tak ada resiko bagi Bahrain ketika bermain di Indonesia. Dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta. Dan ini adalah keluhan yang sangat bodoh. Pungkas akun tersebut mengomentari respon dari AFC. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, wasit yang memimpin laga timnas Garuda melawan China pada Selasa 15 Oktober kemarin, Omar Al-Ali, mendapatkan berkah dari kegilaan warganet Indonesia. Meskipun Indonesia kalah 1-2 dari China, Omar justru mendapatkan apresiasi dari ribuan warganet Indonesia. Para netizen berterima kasih kepada wasit asal Uni Emirat Arab itu kendati Indonesia kalah. Hal ini sekaligus memberikan bukti bahwa kemarahan penggemar sepak bola Indonesia bukan karena kalah, melainkan karena tidak terima dicurangi. Ya, berdasarkan pengamatan Espos, sebelum memimpin laga Indonesia versus China, penggemar Instagram Omar Ali, yakni @OmarAli2000, baru 1000-an akun saja. Setelah laga, penggemarnya melonjak sampai lebih dari 100.000 follower. Ya, ribuan komentar membanjiri akun Omar Al-Ali yang berisi pujian dan ucapan terima kasih karena telah memimpin laga secara adil. Meski Indonesia kalah, warganet tetap memuji Omar sebagai pengadil yang bagus. Praise be to Allah, Lord of the World, China and Indonesia match. Tulis Omar Al-Ali setelah laga. Unggahan ini pun mendapatkan like dari 137.000 kali dan warganet yang mayoritas dari Indonesia membanjiri unggahan tersebut dengan komentar yang positif. Pahami, netizen Indonesia tidak akan berkomentar negatif atau meneror seseorang jika timnas Indonesia tidak dicurangi. Semoga semua pihak mengerti. Walaupun harus menerima kekalahan dari China, kami terima asal pertandingan adil tanpa ada kecurangan. Komentar salah satu warganet Indonesia. Ini contoh wasit yang adil, nggak masalah menang atau kalah. Nah, contoh wasit ahli surga, ungkap netizen lainnya. Ya, kondisi yang dialami Omar Al-Ali ini berbeda dengan wasit asal Oman, yaitu Ahmad Al-Kaf yang memimpin laga Indonesia melawan Bahrain 5 hari sebelumnya. Nah, meski Indonesia bermain imbang 2-2, publik sepak bola Indonesia marah besar karena Ahmad Al-Kaf dinilai tidak adil memimpin laga. Keputusan Ahmed menambah laga 3 menit dari tambahan waktu 6 menit padahal tak ada insiden berarti berakhir dengan gol penyama kedudukan oleh pemain Bahrain. Anehnya, wasit langsung mengesahkan gol tanpa mengecek VAR kendati salah satu pemain Bahrain terindikasi offside. Dan tak lama setelah gol penyama kedudukan itu, wasit Ahmad Al-Kaf langsung meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.